Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Kembali lagi dengan aku Rahmi Pika Walia. Nah, berhubungan untuk UTBK SNMPT gelombang kedua udah dimulai. Jadi hari ini aku bakalan share nih mengenai bocoran soal UTBK SNMPT gelombang kedua di hari pertama. Nah, sebelum aku bakalan bahas soalnya, aku ingat lagi bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe karena subscribe itu gratis. Dan jangan lupa untuk di like dan di komen, kemudian di share ke teman-temannya. Oke teman-teman, sekarang kita bahas soal yang pertama. Nah, kita baca dulu soalnya. Perhatikan persegi ABCD pada gambar berikut. Panjang BE sama dengan EC sama dengan F. Jika persegi ABCD memiliki luas satu satuan luas, maka luas AEF adalah satuan luas. Oke, karena di sini kita tidak mengetahui berapa panjang AD, kemudian DC, CB, AB, maka ini kan kita lihat sebagai suatu persegi. Nah, untuk persegi itu kan sisinya sama. Nah, untuk memudahkan kita untuk menjawab soal ini, kita anggap aja sisi AD, AB, BC, semua sisi ini sama dengan 1. Oke, teman-teman. Nah, kalau misalkan A ke D ini 1, A ke B ini 1, B ke C ini 1, C ke D ini 1, berarti D ke F itu setengah, F ke C ini setengah, kemudian C ke E itu setengah, E ke B itu setengah. Oke, kita jawab dulu ya. Kayak gini ya teman-teman, kita misalkan. Jadi kan kita misalkan nih semua sisinya ini 1. Nah, kalau sisi DF ini karena dia setengah dari DC, maka sisi DF maupun FC itu adalah setengah. Nah, karena sisi yang DAF, kemudian FEC sama ABE ini merupakan suatu segitiga, maka kita cari dulu ruasnya masing-masing. Nah, sekarang kita cari dulu luas si ABE. Oke. Berarti untuk mencari segitiga itu adalah setengah alas kali tinggi. Alasnya yang mana? Yang B, tingginya yang BE. Berarti luas ABE sama dengan setengah dikali alas. Alasnya berapa? 1 dikali tinggi. Kemudian tingginya berapa? Setengah. Setengah kali 1 dikali setengah itu sama dengan 1/4. Nah, sekarang kita cari lagi luas dari si ECF. Berarti rumusnya tetap sama, setengah alas kali tinggi. Berarti luas ECF sama dengan setengah dikali setengah dikali setengah sama dengan 1/8. Nah, kemudian tinggal sisi ini lagi. Sisi ini F, D, A. Kemudian setengah alas kali tinggi berarti setengah dikali 1, alasnya 1 dikali DF. DF ini adalah tingginya, berarti setengah kali 1 kali setengah sama dengan 1/4. Nah, karena di sini katanya luas si AEF, berarti untuk mencari luas AEF itu kayak mana? Ya udah, luas persegi ini kita kurangin luas ketiga segitiga yang mengapit si AEF ini. Berarti luas si DABC ini berapa? Kan untuk mencari persegi luasnya sisi kali sisi berarti 1. Berarti luas AEF itu sama dengan luas persegi ABCD dikurang ABE, kemudian luas ECF dikurang luas FDA. Nah, ingat untuk luas persegi ini kan sisi kali sisi, berarti 1 dikali 1 sama dengan 1 dikurang luas ABE 1/4 dikurang luas ECF itu 1/8 dikurang luas FDA itu 1/4. Kayak gini ya teman-teman. Oke. Nah, itu berapa hasilnya? Nah, karena ini ada penyebutnya 8, kita samain aja 8, berarti ini 8/8 dikurang, kalau 1/4 berarti 2/8 dikurang 1/8 dikurang 2/8 sama dengan 3/8 satuan. Jadi choice yang benar itu yang mana? Yang C. Oke teman-teman, gampang ya soal seperti ini. Oke teman-teman, sekarang kita berpindah ke soal nomor 2. Kita baca dulu soalnya.
Mesin A memproduksi suatu komponen dengan kecepatan sebesar 120 komponen setiap 40 detik. Sedangkan mesin B mampu memproduksi komponen yang sama dengan kecepatan 100 komponen per detik. Jika kedua mesin tersebut digunakan bersamaan, waktu yang diperlukan untuk memproduksi 400 komponen adalah. Oke, kita jawab dulu. Katanya tadi mesin A itu memproduksi 120 komponen dalam waktu 40 detik. Maka mesin A ini dapat memproduksi komponennya itu dalam 1 detik berapa? Kita tinggal bagiin aja 120 dibagi 40 sama dengan 3 komponen. Oke. Nah, sekarang untuk mesin B ini kan katanya 100 komponen per 20 detik. Nah, 1 detiknya berapa? Tinggal bagiin aja 100 bagi 20 sama dengan 5 komponen. Nah, katanya jika kedua mesin ini digunakan bersamaan, maka dalam setiap detiknya dapat menghasilkan berapa? Berarti tinggal tambahin aja 3 ditambah 8, berarti 8 komponen yang dihasilkan kalau keduanya dilakukan secara bersamaan. Oke, nah katanya di soal jika memproduksi 400 komponen diperlukan waktu berapa detik? Oke, berapa detik dong? Berarti di sini kan ada 8 komponen dalam setiap detiknya. Kalau kita perlunya 800 komponen itu berapa detik? Ya udah teman-teman tinggal bagiin aja 400 dibagi 8 sama dengan 50 detik. Just yang benar yang mana? Yang B. Oke, gampang ya teman-teman, paham ya sampai di sini. Oke teman-teman, sekarang kita berpindah ke soal nomor 3. Kita baca dulu soalnya. Yudi seorang pengendara sepeda. Dalam suatu perjalanan, ia mempunyai target harus menempuh perjalanan sejauh 117 km dalam waktu 6,5 jam untuk sampai ke tempat tujuan. Saat ini ia telah berjalan 2,3/4 jam sejauh 57 km. Penurunan kecepatan yang harus dilakukan Yudi agar tiba pada tempat tujuan tepat waktu adalah di titik kilometer. Kita jawab dulu. Nah, jadi awalnya si Yudi ini telah menempuh perjalanan 57 km dengan kecepatan 2/2, 3/4. Nah, untuk kecepatannya kira-kira berapa? Jadi, kecepatan mula-mula si Yudi itu, rumus kecepatan ingat, jarak dibagi waktu. Jaraknya berapa? 57 dibagi 2, 3/4. 3/4 ini sama dengan 0,75. Berarti kecepatan mula-mula sama dengan jarak dibagi waktu. Jaraknya 57, waktunya 2,75 sama dengan 28/11. Nah, setelah teman-teman tahu itu, sekarang teman-teman harus mencari tahu dulu berapa sih kecepatan yang harus ditempuh agar sampai tepat waktu. Nah, jadi untuk mencari kecepatan yang harus ditempuh agar sampai tepat waktu, teman-teman tinggal kurangin aja antara kecepatan yang ditempuh secara keseluruhan sama kecepatan mula-mula. Nah, supaya lebih paham aku tinggal kurangin aja. Berarti 117 dikurang berapa jarak yang udah ditempuh? 57. Per 117 ini berapa waktunya? 6,5 kurang 57 ini berapa waktunya? 2,3/4. Jadi kecepatan yang harus ditempuh agar sampai tepat waktu V sama dengan S per T. Berarti 117 dikurang 57 per 6,5 dikurang 2,75 sama dengan 16 km per jam. Oke. Nah, sekarang katanya penurunan kecepatan yang harus dilakukan Yudi ini berapa supaya sampainya itu sejauh 117 dan waktunya tuh 6,5 jam gitu. Berarti teman-teman tinggal kurangin aja. Berarti teman-teman kurangin kecepatannya mula-mula sama kecepatan yang harus ditempuh agar sampai tempat waktu. Berarti 20/8/11 dikurang 16 km per jam. Sama dengan 48/11 km per jam.
Oke, choice yang benar itu yang mana? Yang C. Oke teman-teman. Oke teman-teman, itu pembahasan soal dari aku. Semoga kalian paham dan jangan lupa untuk di like, di share, dan di komen, kemudian di subscribe. Oke, terima kasih udah menonton. Thanks for watching. See you in my next video. Dadah!